Martial Peak 3107. Teman kecil, tolong setuju. Bagus. Karena senior telah berbicara, anak itu secara alami akan patuh. Petik 2. Duan Hongchen mengangguk, berkultivasi dengan baik. Dengan bakat kamu mungkin bisa mengejar ketinggalan. Di masa depan, kamu dan saya mungkin bisa bertarung berdampingan. Petik 2. Semangat Yang Kai bangkit. Bertarung berdampingan dengan Kaisar Agung, roh heroik macam apa ini? Namun, dia segera merasa bingung. Siapa musuhnya? Mungkinkah Wu Kuang? Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan kata-kata Duan Hongchen juga cukup berat. Setelah mengobrol dengannya lebih lama, dia memberitahunya tentang situasi terakhir kuil Azure Sun dan perkembangan selanjutnya dari Pulau Naga. Duan Hongchen menghela nafas, sayang sekali anggota klan naga meninggal. Berbalik, dia mengutuk, sayang sekali, semua anggota klan naga harus mati. Bisakah kamu diam? Yang Kai menatapnya dengan jijik. Dia baru saja mengobrol dengan Duan Hongchen, jadi mengapa dia harus datang ke sini? Wu Kuang tersenyum sedikit kejahatan di matanya saat dia melirik keluar dan bertanya, bagaimana dengan perwujudan boneka batumu? Apa? Yang Kai menatapnya dengan waspada. Tidak mengherankan jika Wu Kuang tahu tentang perwujudan boneka batu. Bagaimanapun, mereka telah bertemu sebelumnya dan keduanya telah mengembangkan hukum pertempuran pemakan surga, sehingga mereka dapat merasakan satu sama lain. Hukum pertempuran pemakan surga raja ini sebenarnya tidak cocok untuk dibudidayakan manusia, tetapi melengkapi boneka batu itu. Raja ini awalnya ingin kamu memberimu hadiah jika perwujudan boneka batu itu bersamamu, tetapi karena itu tidak dekat, maka lupakan saja. Petik 2. Sebelum dia bisa selesai berbicara, perwujudan itu muncul. Untungnya, setelah perwujudannya menelan sumber api batu, itu menjadi seukuran manusia, jika tidak, ruangan ini tidak akan mampu menampungnya. Kemampuan ilahi luar angkasa, sungguh luar biasa, puji Wu Kuang. Bahkan dia tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil mengeluarkan perwujudannya, hanya samar-samar menebak bahwa bocah ini memiliki semacam artefak luar angkasa. Segera setelah perwujudan itu muncul, ia menyadari aura Wu Kuang dan segera menjadi waspada, api merah di matanya berkedip-kedip. Dia bilang dia ingin memberimu sesuatu, kata Yang Kai. Perwujudan bertanya, apa itu? Yang Kai mengangkat bahu. Wu Kuang tersenyum tipis dan mengulurkan tangannya untuk meraih perwujudan. Perwujudan itu ragu-ragu sejenak tetapi tidak melawan. Pada saat berikutnya, tangan besar Wu Kuang menekan kepala perwujudan yang terdefinisi dengan baik dan fluktuasi energi aneh meledak, membekukannya di tempatnya. Di permukaan, Yang Kai tampak acuh tak acuh, tetapi pada kenyataannya, dia sangat waspada. Siapa yang tahu apa yang ingin dilakukan Wu Kuang? Dia hanya siap untuk bertindak jika dia merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dari awal hingga akhir, sepertinya tidak ada yang salah dengan perwujudannya. Setelah beberapa saat, Wu Kuang menarik tangannya dan Yang Kai menoleh untuk melihat perwujudannya, hanya untuk melihat ekspresi serius di wajahnya. Yang Kai menggunakan kesadaran ilahinya dan segera memahami apa yang telah diperoleh perwujudannya dari Wu Kuang. Bagaimanapun, perwujudannya adalah klon jiwa, jadi tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengannya. Faktanya, jika Yang Kai mau, dia bisa merasakan semua yang dirasakan perwujudannya. Berbagai esensi dan wawasan dari hukum pertempuran pemakan surga. Wu Kuang sebenarnya telah memberikan pengalaman seumur hidupnya dalam mengolah hukum pertempuran pemakan surga ke perwujudannya, jadi hadiah ini tidak kecil. Hukum pertempuran Heaven's Devourer awalnya dibuat oleh Wu Kuang dan memiliki otoritas mutlak atasnya. Pengalaman dan pengalaman kultivasi yang telah dia kumpulkan selama puluhan ribu tahun terakhir adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Dia telah memberikan pengalaman teknik ini tanpa keberatan. Meskipun Yang Kai selalu memusuhi Wu Kuang, pada saat ini dia tidak bisa menahan perasaan agak tergerak. Mungkinkah ini harga untuk menyegel mulutnya? Tapi bukankah harga ini agak terlalu tinggi? Dapat dibayangkan bahwa setelah mendapatkan esensi dan wawasan kultivasi ini, jalur kultivasi seseorang di masa depan akan jauh lebih lancar. Mungkin, seseorang akan dapat mencapai ketinggian Kaisar Agung Pemakan Surga, atau bahkan melampaui dia. Bagaimanapun, dia adalah boneka batu dan telah menelan energi asal batu api, jadi titik awalnya jauh lebih tinggi daripada Wu Kuang. Mungkin melihat keraguan dan keterkejutan Yang Kai, Wu Kuang terkekeh dan berkata, mungkin suatu hari kita bisa menjadi teman. Dalam mimpimu, Yang Kai berteriak, tetapi nadanya tidak bisa membantu melunak. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Lagi pula, Wu Kuang bukanlah orang yang tidak tahu malu. Dia baru saja menerima manfaat besar dari Duan Hongchen, jadi bagaimana dia bisa menunjukkan wajah apapun padanya. Namun, apa yang disebut mengubah musuh menjadi teman mungkin tidak mungkin. Wu Kuang seperti tikus jalanan di batas bintang, dibenci oleh semua orang. Selama dia tidak meninggalkan tubuh Duan Hongchen, Yang Kai tidak akan pernah bisa berteman dengannya. Meskipun dalam menghadapi manfaat, tidak ada yang namanya musuh abadi, tindakan Wu Kuang telah lama melampaui batas manfaat. Sebagai teman, kepala Yang Kai masih rusak. Tidak ada yang absolut di dunia ini,
mengapa kita tidak menunggu 100 tahun atau 1000 tahun sebelum kita melihatnya? Wu Kuang tidak keberatan. Yang Kai menyingkirkan perwujudannya dan menyeringai, kalau begitu kamu harus hidup sampai saat itu. Matanya berkeliaran di sekitar lehernya, sepertinya mempertimbangkan dari mana harus memulai. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Wu Kuang, karena kamu ingin mengubah penampilan kamu, Tuan muda ini bersedia memberi kamu kesempatan untuk meletakkan pisau daging kamu dan menjadi seorang Buddha. Wu Kuang menyeringai, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, mari kita dengarkan. Yang Kai berkata, saya ingin kembali ke tanah air saya, tetapi saya tidak dapat menemukan jalan. Kamu cukup akrab dengan ini, jadi beritahu saya, bagaimana saya bisa kembali ke wilayah bintang saya. Inilah alasan mengapa dia masih menerobos masuk meskipun tahu Wu Kuang ada di sini. Orang ini telah mendatangkan malapetaka di Starfield yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, jadi jelas dia berpengalaman dalam bidang ini. Menerima bimbingannya jelas lebih baik daripada mencari tanpa tujuan. Dari wilayah bintang mana kamu berasal? Wu Kuang bertanya. Wilayah bintang Hengluo. Wu Kuang menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, aku belum pernah mendengarnya. Dia telah mengunjungi banyak Starfield, tetapi dia tidak punya waktu untuk dengan sengaja menanyakan nama-nama Starfield ini. Baginya, semua wilayah bintang bidang bawah hanyalah sumber kekuatannya. Yang Kai mau tidak mau menunjukkan ekspresi kekecewaan. Memikirkannya, jika Wu Kuang benar-benar pernah ke Hengluo Starfield, tidak akan ada kamar dagang Hengluo, Valet Star, atau Sword Union di Starfield. Mereka sudah lama menjadi miliknya. Jika kamu ingin kembali ke wilayah bintang bidang bawah dari sini, salah satu metode adalah menggunakan jalur bintang itu, dengan premis bahwa ada jalur bintang antara wilayah bintang dan domain leluhur, tetapi dari kelihatannya, kamu belum menemukannya. Bagaimana dengan metode lainnya? Wu Kuang tersenyum, meminjam asal wilayah bintang. Asal wilayah bintang. Yang Kai mengangkat alisnya saat cahaya redup melintas di benaknya. Itu sangat penting, tetapi dia tidak bisa memahaminya. Kultivasi memiliki sumber bintang, dan wilayah bintang memiliki asal wilayah bintang. Namun, sumber bintang disembunyikan di bintang budidaya bintang. Siapapun dengan kekuatan yang cukup akan memiliki kesempatan untuk memperbaikinya dan menjadi master bintang, tetapi asal wilayah bintang jauh lebih sulit ditemukan. Starfield sangat luas, setiap bunga, setiap helai rumput, setiap pohon, bahkan orang biasa yang kamu temui di jalan, seekor kelinci yang berlari melalui hutan belantara, sebuah meteor yang berkeliaran di Starry Sky, semuanya dapat diubah dari asal wilayah bintang. Bahkan jika orang biasa bertemu dengannya, mereka mungkin tidak dapat menemukannya, tetapi jika mereka dapat memperbaikinya, mereka akan dapat mengendalikan seluruh wilayah bintang dan menjadi tuan dan penjaganya. Wu Kuang berbicara perlahan sementara Yang Kai mendengarkan dengan S.E.K. sama, cahaya di matanya semakin terang. Penjaga Starfield, ini bukan pertama kalinya dia mendengar istilah ini. Ketika dia pertama kali meninggalkan wilayah bintang Hengluo dan pergi ke batas bintang, dia telah bertekad untuk menjadi penjaga wilayah bintang Hengluo. Jika saya bisa menjadi penjaga wilayah bintang ini, dimanapun saya berada, saya akan dapat merasakan lokasi wilayah bintang ini. Jika saya ingin pergi dari domain leluhur ke wilayah bintang itu, apakah saya perlu mencarinya dengan sengaja? Pada saat itu, selama dia menginginkannya, dia akan dapat memahami hubungan tak terlihat antara dirinya dan wilayah bintang. Yang Kai dengan tenang menjawab, jadi begitu, saya mengerti. Dia mengutuk dalam hatinya, aku benar-benar idiot. Jika dia tidak bertemu Wu Kuang hari ini dan mendengar apa yang dia katakan, dia mungkin akan melupakan sesuatu di laut kesadarannya. Bagan bintang. Di dalam laut kesadarannya adalah bagan bintang dari seluruh wilayah bintang Hengluo. Itu bukan bagan bintang yang digambar oleh master bintang biasa, melainkan warisan misterius. Itu adalah sesuatu yang dia dapatkan dari Star Chart Master belum lama ini ketika dia pertama kali tiba di Starfield dari benua Tongsuan. Ketika Starship runtuh, Star Chart Master telah meninggal tidak jauh dari Yang Kai dan aliran cahaya memasuki pikirannya. Sejak itu, laut kesadaran Yang Kai secara misterius memperoleh bagan bintang. Selama bertahun-tahun di Hengluo Starfield, Star Chart di benaknya telah memberinya arahan berkali-kali, memungkinkan dia untuk menghindari tersesat di Starfield. Pernah ada seorang master yang telah memasuki laut kesadaran Yang Kai dengan kesadaran ilahinya, dan ketika dia melihat langit berbintang, dia tidak bisa menahan tangis seolah-olah dia telah menemukan harta karun, tetapi sayangnya, dia telah dibunuh oleh Yang Kai pada akhirnya. Di masa lalu, Yang Kai tidak yakin apa itu Star Chart di laut kesadarannya, tapi sekarang dia hampir yakin itu adalah Starfield Origin. Yang Kai masih ingat bahwa ketika dia pertama kali tiba di batas bintang, dia telah menggunakan bagan bintang ini untuk membentuk hubungan yang samar dengan tanah airnya, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan ini telah terputus. Asal wilayah bintang yang sulit ditemukan orang lain telah berada di laut kesadarannya selama bertahun-tahun. Dengan ini, bukankah akan mudah menemukan jalan pulang? Meskipun dia sangat gembira, dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan hanya berkata, saya ingin mengajukan pertanyaan lain.
Berbicara, Wu Kuang tampaknya dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi bagaimana dia bisa diganggu dengannya? Bagaimana kamu menghindari penolakan hukum dunia? Puluhan ribu tahun yang lalu, banyak Starfield telah dihancurkan olehnya, jadi Yang Kai tidak percaya dia bisa mencapai ini dengan kekuatan puncak origin King Realm. Karena dia bisa bertindak begitu ceroboh dan kejam di Starfield ini, dia pasti tidak hanya menunjukkan kekuatan origin King Realm, tetapi juga kekuatan penuhnya. Tetapi bahkan jika dia adalah kaisar besar, penolakan hukum dunia bukan hanya untuk pertunjukan, jadi bagaimana mungkin dia tidak menderita murka surga? Wu Kuang berkata, setiap kali raja ini pergi ke wilayah bintang, hal pertama yang harus saya lakukan adalah menemukan asal wilayah bintang itu, mencuri, merebut, dan memperbaikinya. Di Starfield itu, kamu adalah dunianya, jadi bagaimana kamu bisa ditolak? Yang Kai tiba-tiba mengerti. Sama seperti bagaimana Master Bintang telah menyempurnakan sumber bintang dari bintang kultivasi, pada bintang kultivasinya sendiri, Star Master adalah surga dan bumi. Dengan logika yang sama, setelah menyempurnakan asal wilayah bintang, seluruh wilayah bintang berada di bawah kendalinya, jadi bagaimana bisa ditolak?